ilmu hitam. Kita akan bahas bagaimana mengalahkan ilmu hitam. Mari kita buka kitab kita dalam kitab Efesus. Kitab Efesus. Kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 12 sampai dengan 17. Kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 12 sampai dengan ke-17. Kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 12 sampai dengan 17. Saudara yang ganjil, saya yang genap. Kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 12 sampai dengan 17. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghuni muda yang jahat ini, melawan roh jahat di udara. Jadi menentukan berikan dengan kebenaran dan berbaju silahkan keadilan. Dalam segala keadaan berguna perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua barang api dari si jahat. Ingat semua perisai iman. Semua ilmu hitam yang berhubungan dengan kekuatan gaib, kekuatan roh, kekuatan mistik, itu kalau dikirim pasti ada tanda bunyinya. Baik ilmu begu gajah, baik ilmu swangi, baik ilmu santet, semua pasti ada tanda bunyinya. Itu menunjukkan untuk keberadaan, manifestasi dan tujuan. Misalnya kalau bunyinya wah, betul-betul seperti benda jatuh yang keras tetap tidak ada bendanya, itu adalah jenis ilmu hitam untuk membunuh. Apa saudara? Untuk apa saudara? Jenis ilmu hitam untuk membunuh atau bikin orang jatuh sakit parah. Kalau bunyinya seperti pasir yang menyebar di sekitar jendela dan pintu, tetapi tidak ada pasirnya, itu adalah jenis ilmu hitam untuk bikin bangkrut orang atau untuk menceraikan rumah tangga orang. Saya minta anak kecil tenang semua. Dan kalau bunyinya sering itu mercon. Jadi ingat, semua ilmu hitam, kekuatan mistik itu kalau dikirim pasti ada tanda. Dan semua kekuatan mistik, kekuatan roh itu bermain di alam bawah sadar. Alam sadar manusia itu 20%. Berapa saudara? Alam sadar manusia itu 20%. Dan alam bawah sadar itu 80%. Berapa saudara? Jadi alam bawah sadar itu 80%. Makanya ada memori-memori kita zaman dahulu bisa teringat kembali. Karena alam bawah sadar manusia itu 80% dan alam sadarnya 20%. Dan semua kekuatan mistik, kekuatan roh itu bermain di alam bawah sadar dan masuk melalui pintu sugesti dan menggunakan kekuatan dunia arwah. Ini semua dunia arwah. Ini semua dunia arwah. Nah, semua ilmu hitam kalau dikirim pasti akan masuk melalui alam bawah sadar. Dan bagaimana cara untuk mengalahkan ilmu hitam? Yang pertama, Indonesia semua, yang pertama, jangan meyakini, mempercayai mimpi yang berhubungan dengan arwah orang mati yang menentukan nasib, takdir, kematian. Pada waktu ilmu hitam itu dikirim akan menyamar menjadi orang terdekat yang sudah mati. Contohnya jadi ayahnya. Daripada kamu susah di sini, ikut
lebih bahagia. Dia bangun dari tempat tidurnya, yakin itu arwah ayahnya. Maksimal 40 hari pasti mati. Pada waktu dia percaya itu arwah ayahnya, maka ilmu hitam itu langsung memakan nyawanya. Atau mimpi ketemu anaknya yang sudah mati. Papa, di sana enak, papa ikut saya. Dia bangun dari tempat tidurnya, yakin itu arwah anaknya. Langsung ilmu hitam masuk bekerja, langsung jatuh sakit. Tapi kalau dia tidak percaya itu arwah mereka lolos. Karena semua ilmu hitam harus masuk melalui namanya pintu sugesti. Bisa semua sugesti. Apa saudara? Sugesti. Bagaimana cara mengalahkan ilmu hitam? Jangan mempercayai mimpi yang berhubungan dengan arwah orang mati, atau mimpi gigi tanggal 1. Wah, mati. Sekalipun kau mimpi gigi rontok habis semua, jangan sedih, hanya mimpi. Jelas? Atau mimpi nebang pohon pisang, wah, mati. Atau mimpi rambut rontok, mandi telanjang, buang air besar banyak, ada orang mati di situ. Wah, bangkrut, sial. Itu jenis ilmu gaib tanah kuburan untuk bikin bangkrut orang. Kalau itu diyakini sebagai tanda nasib takdir kematiannya, baru ilmu hitam itu bekerja. Tapi kalau dia tidak percaya, lolos. Semua ilmu hitam harus masuk melalui pintu namanya sugesti. Apa saudara? Jelas? Nah, kalau kita mati dalam Tuhan, detik itu juga kita akan di Firdaus untuk menunggu hari pembagian mahkota, memerintah bersama Tuhan. Yang tidak dalam Tuhan akan mati bunuh diri, langsung arwahnya ke dunia orang mati untuk menunggu hari penghakiman pada waktu hembusan nafas terakhir. Jadi tidak ada 7 harian, 40 harian cari mie ayam, siomay, bakso. Justru yang mempercayai ada 7 harian itu paling mudah kena ilmu hitam. Jelas? Memang ada mimpi yang dari Tuhan. Kalau mimpi dari Tuhan, ya dan amin, dan pasti terjadi sesuai firman Tuhan dan tidak ada hubungan dengan arwah orang mati. Pak, kalau saya mimpi kadang lupa, kadang mimpi ingat lagi, terputus-putus mimpi ingat lagi, itu mimpi apa? Tanda kecapean. Jelas? Jelas? Jadi ingat, semua ilmu hitam akan memakai kekuatan dunia alam, main di alam bawah. Dan yang kedua, ketakutan. Bisa semua ketakutan. Semua kekuatan mistik, kekuatan roh, kekuatan gaib menggunakan, mengambil sisi ketakutan manusia untuk diubah menjadi energi, kekuatan menyerang, kekuatan menghantam, atau masuk alam bawah sadar, atau jadi benteng pertahanan. Orang yang takut setan pasti ketemu setan. Ngomong sebelumnya, kamu bukan setan. Orang yang takut setan pasti ketemu setan. Dan energi ketakutannya diubah menjadi penglihatan. Makanya penampakan setan di seluruh dunia menggunakan sisi ketakutan, legenda, mitos, budaya, kepercayaan setempat.
situ, dari energi ketakutannya diubah menjadi penglihatan. Makanya orang yang takut setan pasti ketemu, apalagi ke toilet aja minta ditemenin. Nyanyinya gini, oh Tuhan pimpinlah jalanku, ku tak berani jalan sendiri. Setan lihat, memang Tuhan pimpin kamu, tapi aku ingin tengok kamu. Tapi orang yang berani setan, mana setannya? Saya tunggu di sini, sekalipun puluhan tahun di rumah angker apapun, dia tidak lihat setan. Kenapa? Tidak ada energi yang bisa dirubah. Sehebat-hebatnya pusaka apapun, jimat apapun, kalau yang memegang tidak percaya, maka kekuatan pusaka jimat itu tidak berfungsi. Kita tahu pusaka-pusaka tanah Jawa itu dipuja-puja, disembah-sembah, keris tombak. Orang kalau melangkahi pusaka itu bisa muntah darah, stroke. Belanda tidak percaya pusaka-pusaka. Sama Belanda disita, dibawa ke negara Belanda, dikasih air rasa untuk mainan arkeologi. Kenapa Belanda tidak kena tuah yoni kekuatan pusaka? Karena tidak percaya. Semua kekuatan mistik, kekuatan roh, kelemahannya adalah, ikutin saya semua, tidak dipercaya. Jelas? Jelas? Kita tahu Pangeran Diponegoro terkenal sakti mandraguna, gawat kaliwat liwat. Bayangin, udah gawat lewat-lewat. Terkenal dengan aji panglemunan, ilmu menghilang, dan terkenal dengan ilmu kebal, aji lembu sekilat, tembak dor, tidak mempan. Pada waktu Pangeran Diponegoro ditangkap sama antek-antek company, orang-orang Jawa yang berkhianat, yang berpihak kepada Belanda. Kalau pada itu orang Jawa ada berpihak kepada Belanda, ada berpihak pada bangsanya yang setia pada Diponegoro. Waktu mereka antek-antek company ini, mereka percaya hal gaib dan mistik. Waktu nangkep Diponegoro, ting, hilang. Dalam sejarah berapa kali Diponegoro ditangkap menghilang terus, betul? Ditembak, tidak mempan. Belanda tidak percaya ilmu menghilang. Belanda tidak percaya ilmu kebal. Belanda lebih percaya pistol. Sama Belanda dijebak dalam perjanjian, ditangkap sama Belanda, tidak bisa menghilang, ditahan puluhan tahun sampai meninggal. Betul? Kenapa tidak bisa menggunakan ilmu menghilangnya, kebalnya? Karena yang menangkap tidak percaya. Makanya kalau ilmu tenaga dalam pukulan jarak jauh, ilmu pernapasan, yang mukul sugesti, yang kepukul sugesti, baru bisa kena. Tapi coba kalau yang dipukul jarak jauh tidak percaya, nungging sendiri. Kenapa? Karena tidak ada energi yang bisa dirubah untuk menjadi kekuatan. Nah, saudara, kenapa orang bisa kena hipnotis dan guna-guna? Karena diambil sugesti dan sisi ketakutannya, diubah menjadi energi untuk masuk alam bawah sadar. Makanya kalau orang mau menghipnotis untuk menggendam, orang kalau gendam itu tepuk sebelah sini, tidak mungkin sebelah sini.
dekat dengan otak kecil alam bawah, maka orang kalau dipukul bagian lehernya tak pingsan. Tidak percaya, coba sendiri. Makanya orang kalau dendam tepuk sini langsung kena ke sini. Jelas? Jelas? Dan orang mengedam atau hipnotis itu pasti nawarin barang dulu. Pak, saya perlu uang, jam ini mau saya jual. Berapa? Nanggepin, tepuk, kena. Atau ditembak, wah anakku kecelakaan, namanya ini, saya tolong ditransfer. Kamu dalam kondisi ini, anakku sekarang tolong ditransfer. Panik tak? Langsung dari ketakutannya diubah menjadi energi, masuk alam bawah sadar. Kelemahan hipnotis dan dendam adalah laki-laki, wanita, cuek, galak, tidak bisa hipnotis dan dendam. Tepukin, ayo! Jelas? Anda mendapatkan dia 1 miliar, ambil aja sendiri. Cuek. Jadi kalau saudara tidak ingin kena hipnotis gendam, jangan dihiraukan, cuekin aja. Ingat, pada waktu nanggapi, diambil rasa sugestinya, diubah menjadi energi, masuk alam bawah sadar. Jelas? 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 Nah, kita tahu dukun-dukun Indonesia terkenal kebal-kebal, tembak dan apa, bacok dan apa. Yang nembak siapa, yang bacok siapa. Yang nembak, yang bacok sama-sama sugesti. Tapi coba yang nembak Belanda zaman itu, mati. Makanya banyak dukun-dukun zaman dulu mati di tangan Belanda. Kenapa? Karena Belandanya tidak percaya. Jelas? Jelas? Suatu kali ada seorang pejabat penting mau nyalonkan jadi anggota DPR RI. Dia terkena ilmu santet, dari mulutnya keluar rambut-rambut. Dan setiap malam Jumat itu selalu ada burung gagak, dan di rumahnya penuh dengan kelabang dan kecoa. Waktu itu pendeta-pendeta diminta datang ke rumahnya. Pendeta datang, setannya keluar. Pendeta keluar, setannya datang. Akhirnya pendeta rapat untuk mengundang saya. Saya lihat dia, wah tukang santetnya ini penuh pengertian. Kenapa? Bapak ini kepalanya botak, dikirim rambut. Tapi bukan dari sini, dari sini. Waktu itu saya ngomong sama bapak ini, Bapak, mau tidak Bapak sembuh? Ada dua, mau sembuh atau mati. Mau sembuh. Kalau mau sembuh, ikutin saya. Jangan takut, karena dari energi ketakutan kamu menjadi kekuatan untuk masuk alam bawah. Pak, kalau ada burung gagak, gak tembak dor, goreng. Pak, kalau di mulut saya keluar rambut gimana? Kumpulin jadi wig. Pak, di badan saya banyak keluar kerikil-kerikil, mudah campur semen jadi beton. Semua ilmu hitam kelemahannya adalah pada waktu dihadapi tanpa ketakutan. Ingat, iman adalah bukan ketakutan. Itulah namanya perisai iman. Indonesia semua perisai iman. Jelas? Jelas? Indonesia semua perisai iman. Itu jangan takut. Saudara,
Ini kisah nyata. Saya punya kakak kelas bertobat gara-gara anak sekolah minggu. Ada seorang guru besar ilmu mantra batin tenaga dalam. Di tengah lapangan dia baca mantra, tenaga dalamnya, inti hawa murninya disalurkan ada di sandal jepit. Dengan bangga dan sombong dia berkata, siapa yang bisa mengangkat sandal ini jadi guru saya? Murid-muridnya ngangkat sandal ini tidak bisa. Orang-orang kampung penasaran, berdatangan semua orang kampung, ngangkat satu sandal itu tidak bisa. Orang ilmunya hebat. Di pinggir lapangan itu ada tempat sekolah minggu. Ada satu anak sekolah minggu yang wakal sekali, sampai gurunya bertobat berulang-ulang. Lalu wakal sekali, jahil sekali. Di tempat ruangan sekolah minggu dia keluar si jahil ini. Lepas kontrol gurunya, dia keluar. Di tengah lapangan, di pinggir lapangan dia lihat orang-orang besar itu rebutan apa. Karena dia jahil, dia lari di tengah, sandal dipegang, dilempar. Apa yang terjadi? Guru besar dan murid-muridnya semua ikut sekolah minggu. Demikian, karena anak ini tidak jelas. Coba orang punya ilmu kebal, ditembak tidak apa-apa, dibacok tidak apa-apa. Yang nembak, yang bacok itu ada rasa takut dan sugesti. Maka dari energi ketakutannya menjadi benteng pertahanan. Coba yang musuh bacok anak kecil, cek mati. Jelas. Semua ilmu kebal, semua ilmu mistik, semua ilmu gaib, kelemahannya adalah pada waktu ikut saya semua yang ada dianggap tidak ada. Jelas? Yang ketiga, akar pahit, kecewa, dendam. Orang yang penuh akar pahit, kecewa, dendam, itu paling mudah kena ilmu hitam. Orang kalau akan balik kecewa, dendam, hatinya pasti panas. Betul? Semua ilmu gaib, ilmu mistik itu bermain di satu unsur, namanya api kegelapan. Kenapa? Yang dipercaya waktu dulu sebelum saya bertobat, jin, setan, peri, perayangan dipercaya tercipta dari unsur api. Maka neraka itu full api, bukan full AC. Kenapa jimat kalau dibakar harus dibakar? Pada waktu jimat kena api, maka artinya dikembalikan ke asal, dimentahkan, dinetralkan, balik ke asal. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah menciptakan setan. Karena segala Allah yang diciptakan Tuhan itu baik. Tuhan menciptakan malaikat, sepertiga malaikat jatuh dalam dosa, jadilah setan. Jadi disebut setan itu adalah sepertiga malaikat yang jatuh ke dalam. Makanya kalau orang akar pahit, kecewa, dendam, didoakan, dikonseling, bisa manifestasi roh jahat. Wanita putus cinta yang disalib bukan pertemuan, bukan perpisahan, tapi pengeluaran ongkos terlalu banyak. Ada laki-laki iseng pakai ilmu guna-guna, semar mesem, jarang goyang, pasti kena. Jelas? baru bisa masuk. Jelas? Maka Yesus berkata apa?
segala akar pahit, segala kecewa dendam. Setelah suaminya kena guna-guna, istrinya penuh kecewa dendam, dari energi negatif istrinya akar kecewa dendam untuk memperkuat, mencengkram suaminya, ilmunya tambah hebat. Tapi kalau istrinya mengampuni, memaafkan, dihadapi tanpa dendam, tidak ada energi yang bisa diserap, maka kekuatan mistik itu tidak berfungsi. Alkitab berkata apa? Kalau kamu mengampuni, Bapa pun mengampuni. Ikutin saya semua. Pengampunan kunci pemulihan. Amin. Bagaimana supaya tidak kena ilmu kita? Harus ada pengampunan di dalam dirimu. Ngomong sama sebelumnya, engkau harus ada kasih. Ingat, bagian dari iman adalah kasih. Amin. Amin. Yang keempat, keluarga harmonis tidak bisa tertembus ilmu hitam karena ada kekuatan cinta. Itulah cinta, cerita indah namun tanpa akhir. Saudara, suami istri itu ada namanya ikatan batin. Orang tua anak itu ada namanya ikatan batin. Ikatan batin ini bukan ilmu gaib atau mistik, tetapi anugerah dari Yang Maha Kuasa. Kalau suami ada musibah di luar negeri, tanpa dikasih tahu, sang istri bisa terasa. Betul? Demikian kalau anak ada musibah, tanpa dikasih tahu, sebagai orang tua pasti terasa kalau anaknya ada masalah. Betul? Suami istri, orang tua anak saling mencintai, ikatan yang batin yang kuat itu adalah benteng takdir yang tidak bisa tertembus mantra apapun. Makanya yang terkena ilmu hitam adalah rata-rata dari keluarga broken home. Suami istri tidak saling mencintai, orang tua anak ribut terus, tidak harmonis, atau suami istri berjauhan, jarang komunikasi, dikerjain baru bisa kenal. Tapi kalau suami istri sering komunikasi, saling mencintai, ikatan batinnya kuat, itu tidak bisa ditembus oleh mantra apapun juga. Ingat, itu adalah kesatuan hati, bagian dari iman, perisai iman. Amin. Bagaimana melindungi keluarga kita dari segala ilmu hitam? Ingat, suami istri, orang tua anak harus saling mencintai, harmonis. Amin. 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 Orang tua anak harus apa? Jelas. Dan yang kelima, orang paling mudah kena ilmu hitam. Apa hubungan antara orang pelit dan ilmu hitam? Betul? Ngomong sama sebelahnya, jangan pelit-pelit. Sebelum saya bertobat, saya belajar ilmu gaib namanya ilmu Singolodoyo, berubah menjadi singa sakti, kebal segala senjata. Ada 3 tingkatan ilmu harimau. Yang pertama, Senggoro Macan, Gunung Jugruk, Segoro Asap. Kalau mantra itu diucapkan, mata menyala kayak harimau, kewibawaan, orang bisa lihat takut. Yang kedua, ilmu harimau putih, macan putih, berubah menjadi harimau putih, tetapi tidak kebal senjata. Yang ketiga, ilmu Singolodoyo, berubah menjadi singa sakti, kebal segala senjata. Itu cara untuk menguasai ilmu itu. Lakukan
pokoknya puasanya berat 7 hari 7 malam, topo ngebleng, tidak makan, tidak minum, dan mantra itu diucapkan dalam batin. Setelah itu 7 hari 7 malam topo pati geni, tidak boleh lihat unsur segala cahaya api, tidak makan, tidak minum. Setelah itu 21 hari topo ngepel, sehari semalam hanya sekepal nasi putih dan segelas air putih 21 hari. Dan yang paling berat adalah topo ngelambiang 7 hari 7 malam, tidak makan, tidak minum, jalan kaki pelan-pelan menyusuri sungai, dan mantra itu diucapkan dalam batin. Saya punya kawan baru nyoba 3 hari 3 malam, lanjut opnam rumah sakit. Saya 7 hari 7 malam hampir mati. Dan sungai Tempua, pertemuan sungai ini, langsung mantra Singoldoyo diucapkan, berubah menjadi singa sakti, kebal segala senjata. Dan kalau menguasai ilmu Singoldoyo, pasti akan menguasai ilmu babi ngepet. Saya menguasai ilmu itu, saudara. Sebelum saya bertobat, api teplok, api yang dari minyak tanah, sungguhnya karena ada minyak tanahnya, namanya teplok kalau di Jawa. Kalau apinya goyang-goyang, tanda bahaya. Kalau apinya tenang, itu tanda aman. Waktunya apinya tenang, langsung pakai kain hitam, baca mantra Singoldoyo, dan baca mantra ilmu babi ngepet untuk berubah jadi babi ngepet. Muk jadi babi. Tantangannya tidak boleh ketemu orang Batak Manado. Kenapa? Jadi rica-rica. Langsung ngomong jadi babi. Saya menguasai ilmu itu loh. Di rumah orang kaya ada selokan air, minum selokan airnya, harta emas uang kesedot semua. Langsung balik ke rumah, emas uang cek ada semua. Karena dulu sebelum saya bertobat tidak mau nyuri yang kecil-kecil, saya balikin semua. Akhirnya saya berpikir, bagaimana kalau ngerampok bank? Makanya saya punya pengalaman baik dengan satu bank namanya BRI. Apinya tenang, tanda aman, pakai kain hitam, plek, jadi babi ngepet, nguk. Ada bank namanya BRI, ada selokan airnya. Saya sedot mental sampai nungging gagal bobol bank BRI. Makanya amanlah nabung di BRI. Saya pulang pulang ke rumah, gagal. Kakek saya nungguin saya, ngapain kamu? Guru, kenapa saya bobol bank tidak bisa? Gagal bobol bank. Guru saya ketawa, dari Adam Howo sampai ke kamu tidak ada babi ngepet tuyul bobol bank kecuali kamu. Langsung guru saya berkata apa? Bank tidak bisa dibobol tuyul dan babi ngepet, karena di bank itu uangnya orang pelit
dan sosial kumpul jadi satu. Septic box-nya orang pelit, septic box-nya orang sosial kumpul jadi, makanya tidak bisa dibobol tuyul maupun babi ngepet, kecuali tuyul kepala hitam. Langsung guru saya jelaskan, ingat, ilmu tanah kuburan bikin bangkrut orang hanya bisa berlaku untuk orang-orang pelit dan kikir. Tetapi ingat, kalau orangnya suka menolong, suka menabur, suka memberi, jangan coba-coba kamu kirim ilmu gaib. Kenapa? Yang bangkrut kamu sendiri. Kenapa? Karena mereka yang suka nolong memberi itu, mereka dilindungi oleh hukum takdir, tabun Tuhan. Makanya di Kristen itu ada namanya perpuluhan, ada persam, itu bagian dari iman perisai. Malam ini pasti kolektor berubah. Mau ngasih kolektor atau dibobol babi ngepet. Siapa yang murah hati angkat tangan. Sampainya berkata, kapan kamu traktir saya? Jelas? Kenapa bank tidak bisa dibobol tuyul babi ngepet? Karena di bank itu uangnya orang sosial, orangnya orang pelit, gabung jadi satu. Jelas? Di situ guru saya berkata, mereka dilindungi oleh kekuatan takdir. Jelas? Dan ingat, itu bagian dari iman tabur Tuhan. Yang terakhir, kalau kita hidup dalam Tuhan, ada kuasa namanya Yesus, roh yang ada dalam diri kita lebih besar. Ada roh Yesus Kristus, terang yang menyinari kegelapan. Dia sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau jamin masuk surga. Dan tidak ada mantra, santet, guna-guna yang boleh dan bisa kena. Jelas? Semua pasti tidak bisa, karena ada kuasa darah Yesus. Jadi ingat, bagaimana cara penangkal ilmu kita? Ikutin saya semua. Yang pertama, jangan mempercayai mimpi yang berhubungan dengan arwah orang mati. Maka banyak kejadian orang mimpi ketemu orang mati, diajak pergi ikut mati. Jelas? Itu serangan ilmu. Jadi sebelum mimpi ketemu arwah orang mati, jangan dipercayai itu arwah mereka. Kalau mimpi rambut rontok, mandi telanjang, buang air besar banyak, sakit, jangan dipercayai sebagai tanda nasib. Jelas? Itu serangan ilmu. Yang kedua, tentunya semua ketakutan. Untuk mengalahkan ilmu kita, hadapi dengan tanpa takut. Iman bukan ketakutan, tapi iman adalah keberanian. Amin. Yang kedua, yang ketiga itu semua pengampunan. Selama hati tidak ada dendam, selama hati tidak ada kecewa akar pahit, tidak bisa tertembus derita. Jelas? Yang keempat, kekuatan cinta. Apa saudara? Suami istri saling mencintai, orang tua anak saling mencintai, harmonis. Itu benteng takdir yang tidak bisa ditembus. Jelas? Jelas? Makanya yang rata-rata kena ilmu hitam adalah dari keluarga broken home. Suami istri, orang tua anak ribut terus, itu paling mudah dipercayai. Jelas? Dan yang kelima, ngomong sebelahnya jangan pelit-pelit. Jelas? Jelas?
terakhir, kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh yang ada dalam kita lebih besar. Kita Tuhan kita.